Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reginald Brilian Esraya dari kelas 1D dengan NPM 24783117. Pada kali ini di sini saya akan membahas tentang mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara dalam mata kuliah yaitu kewarganegaraan dengan Bapak dosen yang terhormat yaitu Bapak Jaka Eskom MTI. Di sini saya akan memilih satu contoh kasus nyata tentang hak dan kewajiban warga negara terkait pemilihan umum. Saya juga mendapatkan beberapa artikel berita dan jurnal yang menurut saya relevan dengan topik yang saya bawa saat ini, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam pemilihan umum. Yang pertama adalah artikel berita dari website Pemilu Kita 2024 pada tanggal 21 Maret 2024 terkait golput tembus 40 juta lebih. Menurut pengamat adalah bentuk kekecewaan publik pada kondisi politik. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin menilai angka golongan putih atau bisa dibilang golput yang tak menggunakan hak pilihnya yang tembus hingga 40 juta lebih disebabkan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi politik saat ini. Baik itu terhadap figur politikus maupun kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Menurut Ujang penting bagi pemerintahan ke depan untuk memperbaiki kondisi politik bangsa. Fenomena golput tembus 40 juta itu tentu menjadi sesuatu yang merugikan bagi masyarakat. Kenapa? Ya mungkin karena masyarakat Indonesia kecewa dengan politisi, ujar Ujang. Yang kedua adalah Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik Universitas Mataram Indonesia yang berjudulkan Kenaikan Angka Golput pada Pemilu 2024, Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih. Golput sebagai indikator partisipasi publik menjadi perhatian serius dalam menjaga kesehatan demokrasi. Artikel ini atau jurnal ini membahas tantangan dan upaya dalam mengatasi fenomena golput dalam pemilihan umum dengan pendekatan holistik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang diambil dari banyak literatur melalui analisis faktor penyebab golput dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan psikologis. Artikel ini mengidentifikasi pentingnya meningkatkan pendidikan politik, aksesibilitas proses politik, transparansi, dan inklusivitas budaya politik. Upaya yang diusulkan mencakup kampanye sosialisasi, reformasi sistem politik, penguatan partai politik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Diharapkan bahwa dengan pendekatan yang terintegrasi, masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam proses demokrasi, meminimalkan golput, dan memperkuat representasi serta keadilan dalam pemilihan umum. Itu tadi adalah beberapa artikel dan jurnal yang menurut saya relevan dengan topik saya kali ini. Selanjutnya adalah saya sudah membuat 4 bagian untuk dijelaskan, yaitu yang pertama adalah hak dan kewajiban yang terlibat dalam pemilihan umum, yang kedua adalah peran pemerintah dan warga negara, yang ketiga adalah dampak jika hak tidak dipenuhi atau kewajiban tidak dilaksanakan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah solusi. Langsung saja ke yang pertama, yaitu hak dan kewajiban terlibat dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hak ini dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, termasuk hak untuk memilih secara bebas tanpa intimidasi atau paksaan. Pemilu adalah sarana utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menentukan perwakilan mereka. Kewajiban sebagai warga negara, selain hak untuk memilih, warga negara juga memiliki kewajiban untuk terlibat aktif dalam pemilu. Ini termasuk memahami visi misi para kandidat, ikut berpartisipasi dalam kampanye politik yang sehat, dan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan jujur dan adil. Tidak menggunakan hak pilih bisa dianggap sebagai pengabaian kewajiban moral untuk berkontribusi dalam demokrasi. Dan selanjutnya untuk topik yang kedua, peran pemerintah dan warga negara. Yang pertama adalah peran pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang adil dan kondusif bagi pemilu. Ini mencakup memastikan bahwa setiap warga
warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih, menyediakan akses yang setara dan mudah ke tempat pemungutan suara, serta menjaga transparansi dalam penghitungan suara. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak pilih dari manipulasi, intimidasi, dan kecurangan. Contohnya, pemerintah perlu memastikan bahwa proses verifikasi dan pendaftaran pemilihan berjalan lancar dan menyediakan pendidikan pemilu yang memadai agar masyarakat paham akan pentingnya memilih. Peran warga negara adalah warga negara memiliki peran aktif dalam menjaga demokrasi. Mereka harus memahami pentingnya pemilu dan menggunakan hak mereka secara bertanggung jawab. Selain memilih, warga juga harus waspada terhadap potensi kecurangan atau pelanggaran selama proses pemilu dan melaporkannya ke pihak yang berwenang. Contoh, di beberapa negara, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kecurangan pemilu telah berhasil mencegah pelanggaran besar dalam proses pemilihan. Apakah pemerintah dan warga negara telah menjalankan tugas mereka dengan baik? Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya seperti terjadi pada kasus keterlambatan pendaftaran pemilih atau kurangnya aksesibilitas tempat pemungutan suara di daerah-daerah terpencil. Di sisi lain, tingkat partisipasi pemilih yang rendah juga menunjukkan bahwa warga negara mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya menggunakan hak pilih mereka. Perbaikan dalam kedua aspek ini diperlukan untuk memastikan hak dan kewajiban dalam pemilu terpenuhi dengan baik. Dan yang ketiga, dampak jika hak tidak dipenuhi atau kewajiban tidak dilaksanakan. Untuk individu, dampaknya adalah yang pertama, merasa terpinggirkan. Jika seseorang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, mereka mungkin merasa tidak memiliki suara dalam sistem politik, yang dapat mengurangi rasa keterlibatan dalam masyarakat. Yang kedua, kehilangan kepercayaan pada sistem politik. Jika pemilu dianggap tidak adil atau penuh kecurangan, individu bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan sistem demokrasi. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mempengaruhi kebijakan. Hak untuk memilih memberikan kesempatan untuk memilih wakil yang dapat mempengaruhi kebijakan yang relevan bagi kehidupan sehari-hari. Tanpa hak ini, individu mungkin merasa kebijakan publik tidak mewakili kepentingan mereka. Dampaknya untuk masyarakat adalah erosi legitimasi pemerintahan. Jika hak suara masyarakat tidak dihormati atau tidak dipenuhi, pemerintahan yang terpilih bisa dianggap tidak sah oleh sebagian besar warga negara, yang dapat mengakibatkan instabilitas politik. Yang kedua, menurunnya kualitas demokrasi. Jika kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu tidak dijalankan, maka legitimasi hasil pemilu dan kualitas perwakilan bisa dipertanyakan, mengurangi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga, kesenjangan sosial meningkat jika kelompok tertentu merasa terpinggirkan karena hak mereka tidak terpenuhi. Ini dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dan bagian yang terakhir adalah solusi untuk memperbaiki situasi. Yang pertama, peningkatan akses dan edukasi. Pemerintahan perlu meningkatkan akses pemilih ke tempat pemungutan suara, terutama di daerah terpencil, dan memberikan edukasi pemilih yang lebih baik agar warga negara memahami pentingnya menggunakan hak suara mereka. Sistem pemilu yang lebih transparan. Transparansi dalam setiap tahap pemilu, yaitu pendaftaran, pemungutan suara, penghitungan suara, harus diperkuat dengan menggunakan teknologi atau pengawasan independen. Hal ini dapat mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Kampanye kesadaran publik. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus bekerjasama untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Mungkin dengan program-program yang berfokus pada generasi muda atau kelompok yang cenderung apatis. Dengan langkah-langkah ini, hak dan kewajiban dalam pemilu dapat terpenuhi dengan lebih baik, memperkuat demokrasi dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.